ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal ikhwatul kiram, jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhingga yang telah kita rasakan. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melaksanakan salat zuhur berjamaah dan kita mengingatkan sebuah surat dari firman Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kepada bahasan inti kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita sama. Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita waktu yang dimana akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan waktu yang telah Allah berikan. Ada yang menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia. Ada dengan waktu-waktu yang Allah berikan, dia gunakan hanya rutinitas belaka, lewat begitu saja. Ada waktu-waktu yang Allah berikan yang digunakan oleh manusia dalam kemaksiatan. Maka dua hal yang terakhir ini adalah suatu kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang telah melaksanakan yaitu keimanan yang benar dengan memahami akidah yang benar, kemudian dengan ilmu yang bermanfaat. Tentu dengan itulah dia akan melahirkan wa amilus salihat. Dia akan beramal saleh. Dia akan melakukan yaitu apa yang telah dia imani ya, dengan maksimal, dengan benar, dengan keyakinan yang benar, dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah mereka yang beramal saleh. Baik itu dalam amalan hati ataupun amalan-amalan jawarih, amalan-amalan yang tampak. Kemudian juga watawassaw bil haq, yang senantiasa mereka mengingatkan di dalam kebenaran. Ya, mereka mengingatkan satu sama lain, saling menasihati di dalam kebenaran, saling mengingatkan ketika ada kelalaian, saling mengingatkan di antara kita ketika kita mulai lupa, maka disitulah mereka orang-orang yang tidak akan rugi. Wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa mereka saling menasihati di dalam kebenaran, di dalam kesabaran. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melakukan salat yang wajib, ya sesuatu yang wajib, yang sunnah, dan juga kita sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan apapun bentuknya, dan juga sabar di dalam takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah
Pertemuan kita pada kali ini akan membahas terkait dengan kitab Matan Tuhfatul Atfal pada bait yang ke-32 sampai dengan 34, yaitu terkait dengan bahasan mutajanisain. Ya, kita sudah bahas teman-teman sekalian dua jenis, yaitu yang ditinjau daripada dua huruf yang berdampingan daripada makhraj dan sifat, ya, min haitsul makhraji was sifat. Jadi dua huruf yang selalu bersamaan ditinjau dari min haitsul makhraji was sifat, ditinjau dari makhraj dan sifatnya. Kita sudah bahas di pertemuan yang pertama terkait dengan mutamatsilain. Ya, ketika ada dua huruf harfani alladzani ittahada fil makhraji was sifat. Ada dua huruf yang dia bersamaan, serupa antara makhraj dan sifatnya. Ya, baik dalam keadaan ya mutamatsilain shaghir, mutamatsilain kabir atau mutamatsilain mutlak. Maka yang kedua juga kita sudah bahas terkait dengan mutaqaribain, taqaraba fil makhraj wa ikhtalafa fis sifat. Yang jenis kedua ditinjau dari makhraj dan sifat, ternyata ada kedekatan dua huruf di sifat dan tidak pada makhraj, atau kebalikannya, ada kedekatan pada sifat tidak pada makhraj, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan membahas terkait bait yang ke-33. Baik, di slide yang kedua, landasan teori kita dari Matan Tuhfatul Atfal. Ya. Sedikit kita ulang matan atau baitnya yang dituliskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. In fis sifati wal makhariji ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain aw yakuna ittafaqa. Nah, sekarang masuk di bait yang ke-33. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisaini thumma insakan awwadu kullin fas-saghira sammiyan aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Nah, jadi teman-teman sekalian, di bait yang ke-33 atau keduanya sama pada makhraj tanpa ada sifat. Jadi ittahada fil makhraj, ada dua huruf yang berdekatan. Ya, dia sama makhrajnya, ittahada fil makhraj. Dua huruf itu sama tempat keluarnya, wa ikhtalafa fis sifat, akan tetapi beda sifatnya. Jadi di setiap huruf itu ada makhraj, tempat keluar dan sifat yang melekat di dalamnya. Maka kita tinjau ketika mereka berdua huruf yang kita maksudkan tadi, huruf yang pertama dan huruf yang kedua berdampingan, ternyata sama makhrajnya dan beda sifatnya, maka masuk dari bahasan mutajanisain. Ya. Adapun di bait yang ke-33 sampai dengan 34 ini yang dimaksud oleh beliau adalah terkait dengan min haitsul harakat. Jadi ketika kita melihat dua huruf yang berdekatan, dilihat daripada harokatnya. Makanya ada mutajanisain shaghir yang dimana al-harful awal sakin, huruf yang pertamanya dalam keadaan sukun, huruf yang kedua dalam keadaan berharokat. Nah, kemudian au hurrikal harfani, atau kedua huruf tersebut dalam keadaan berharokat, maka dinamakan dengan kabir. Ya, baik. Kita langsung masuk ke slide yang ketiga. Di sini kita bisa melihat dengan bagan. Kita bisa membedakan antara mithlain, ya, atau mutamatsilain, mutaqaribain dan mutajanisain. Ya. Baik, kategori yang pertama kita bisa perhatikan mutamatsilain, dia sama tempat keluar huruf. Ada dua huruf, dia sama dari makhraj dan sama juga dalam sifatnya dua huruf tersebut.
Yang kedua mutaqaribain, dia berdekatan. Taqaraba fil makhraj dunas sifat. Ya, atau sebaliknya. Nah, bahasan kita ada di poin yang ketiga, yaitu mutajanisain. Yang dimana kata para ulama, definisi daripada mutajanisain yaitu ittahada fil makhraj. Mereka dua huruf itu yang berdampingan sama makhrajnya, wa ikhtalafa fis sifat, ya, berbeda sifatnya. Baik, ini berarti kita membutuhkan maklumat dari bahasan apa? Makharijul huruf. Kita ketahui bahwa makharijul huruf fi sab'ata asyar. Makharijul huruf itu ada 17 tempat keluarnya. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ya terkait dengan ada berapa tempat keluarnya huruf. Ya, kalau kita bahas ya makharijul huruf itu secara umum itu ada 5 tempat. Yang pertama al-jauf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat syafatan, yang kelima al-khayshum, ya. Jadi ada 5 huruf. Nanti dari setiap tempat ini ya kita bisa merincikan ada ternyata 17 tempat keluar. Yang dimana kata Imam Ibnul Jazari makharijul hurufi sab'ata asyar alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u dan seterusnya sampai huruf ya. Nah, di sini akan sangat membantu kita menentukan apakah dua huruf yang berdampingan ini sama makhrajnya ataukah berdekatan ataukah berjauhan. Nah, maka kita membutuhkan ya maklumat ya terkait dengan tempat keluarnya tersebut, ya 17 huruf tersebut yang telah disepakati, bahkan mayoritas ya sepakat 17 huruf dengan perkataan dari Imam Ibnul Jazari. Nah, kita akan meninjau dari situ ya apakah huruf yang bersamaan nanti yang kita bahas itu sama dari satu tempat ataukah tidak. Baik. Yang kedua, kita akan meninjau dari sisi sifat ya, sifat allati laha diddun wa sifatul lati la didda laha. Ada sifat yang memiliki lawan ya, kita kenal dengan hamas, jahar, syiddah, rakhawa, istila, istifal, itbaq, infitah ya, al-idlaq, al-ismat dan seterusnya. Ada sifat yang tidak memiliki lawan, ada 7 ya, qalqala, safir, inhirab, takri, tafasyi, istitalah ya, itu adalah sifat yang selalu melekat di huruf ya hijaiyah yang kita kenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi kita akan tinjau slide yang keempat. Ya. Baik, al-mutajanisain. Definisi daripada mutajanisain yang kita ambil dari kitab Hilyatut Tilawah adalah humal harfani alladzani ittahada fil makhraj wa ikhtalafa fi ba'dhi sifat. Jadi ada 2 huruf yang sama makhrajnya dan berbeda pada sebagian sifat-sifatnya. Nah, contoh di bawah. Kita ambil satu potongan ayat. Ya, fasfah anhum. Nah, di situ ada terjadi mutajanisain. Ya, teman-teman, di situ ada ya humal harfan alladzani ittahada fil makhraj. Nah, di mana di situ ya terkait dengan mutajanisain pada potongan ayat ini, yaitu terletak pada huruf ha ya dan huruf ain. Nah, huruf ha dan huruf ain ini berdampingan, yang dimana ittahada fil makhraj, mereka satu dalam makhraj, tempat keluarnya sama, di mana yakhrujanil harfani min wastil halq. Ya, 2 huruf ini adalah huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Ya, huruf ha dan huruf ain. Nah, maka dia termasuk dari bahasan mutajanisain. Fasfah anhum. Nah, berarti pada bahasan huruf ha di akhir dari fasfah dan huruf ain. Nah, huruf ha sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, ini yang dimaksud dari bahasan mutajanisain. Ittahada fil makhraj, karena makhrajnya sama, wa ikhtalafa fi sifat. Kita tinjau sifatnya apakah sama?
Huruf ha dengan huruf ain. Huruf ha memiliki sifat hamz atau jahr? Hamz. Huruf ain memiliki sifat hamz atau jahr? Jahr, ya. Maka di sini satu, ya, ada perbedaan di satu sifat. Nah, belum kita tinjau di setiap huruf ada beberapa sifat, ya, yang melekat padanya, ya. Baik. Kemudian kita bisa lihat lagi di slide yang kelima. Ya, kita akan coba melihat, ya, dari riwayat Hafs an Asim, apakah mutajanisain ada di setiap tiga bagian, ya, tiga cabang, ya, mutajanisain yang qasimani ila salasati aqsam. Ya, mutajanisain itu terbagi menjadi tiga. Ada mutajanisain shaghir, ada mutajanisain kabir, ada mutajanisain mutlak. Ya, ini yang tadi disebutkan di akhir bait yang ke-34 dan 35, ya. Baik. Nah, kita melihat dalam riwayat Hafs secara umum mutajanisain itu dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas, kecuali dalam beberapa kondisi. Ya, maka kalau kita yang biasanya mempelajari di kitab-kitab tajwid lain, kita mempelajari terkait dengan idgham, ya. Tetapi di sini secara umum kita membahas secara harfan, dua huruf yang dia sejenis tapi beda sifatnya. Nah, berarti bisa jadi mutajanisain yang kita baca itu izhar atau idgham. Baik. Nah, yang pertama, mutajanisain shaghir, huruf pertamanya mati yang sukun, huruf keduanya dalam keadaan berharokat. Nah, ini istilah dari shaghir. Ya, maka mayoritas dalam riwayat Hafs an qiraah Imam Asim itu ada 7 keadaan. Ya, kita harus membacanya dengan idgham, ya, kita masukkan. Baik. Kemudian yang kedua, ada mutajanisain kabir. Kondisinya huruf pertama dan huruf kedua berharokat. Ya, mayoritas juga riwayat Imam Hafs. Ini dibaca dengan izhar, kecuali dalam satu bacaan, nanti kita akan temukan. Yang ketiga, ada mutajanisain mutlak, yang dimana harokat pertama dari huruf tersebut apa? Ada harokat, yang pertamanya hidup berharokat, yang kedua sukun. Maka ini diistilahkan dengan mutajanisain mutlak. Baik, nah, contohnya di situ apa? Atad'una. Nah, atad'una. Nah, ada terjadi mutajanisain mutlak pada huruf dal dengan huruf apa? Dengan huruf ta. Ya, huruf ta dan huruf dal adalah satu makhraj. Dari mana tempat keluarnya? Yakhrujani min tarfil lisan ma'a ma yuhadhihi min lithatil ats-tsaniyatain al-ulyayain. Jadi dia keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ya, ini dibaca dengan tentunya dengan jelas. Baik, kita akan menuju kepada slide yang ke-6. Jadi secara umum kaidah utama riwayat Imam Hafs, ya, qiraah Asim, ya, seluruhnya itu dibaca dengan jelas, izhar, kecuali pada kondisi-kondisi yang sudah disepakati. Nah, kita akan melihat, ya. Di sini ada kondisi mutajanisain shaghir yang dibaca dengan idgham. Baik, kita beranjak ke slide yang ke-7. Oke, sudah tampil. Nah, di sini ada 7 keadaan ketika kita melewati satu ayat terkait dengan mutajanisain shaghir. Yang pertama, pertemuan huruf dal pada huruf ta. Sering kali kita mendengar salah satu ikhwah membaca qad tabayyana, qad tabayyana, padahal di situ ada ittahada fil makhraj, dia dua huruf yang bersamaan, dia kita tinjau dari makhraj dan sifatnya, ternyata ittahada fil makhraj, dia sama dari sisi makhrajnya, tempat keluarnya sama. Kita tinjau huruf da dengan huruf ta, itu satu makhraj. Ya, shaghir maksudnya apa? Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka
Riwayat Imam Hafs membaca dengan idgham, berarti kita masukkan dengan idgham secara sempurna. Qad tabayyana. Nah, seperti itu. Tidak kita pantulkan lagi, ya. Contohnya ada lagi, laqad taballah. Huruf da sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Seringkali kita mendengar laqad taba. Nah, tidak perlu dipantulkan. Mengapa? Karena ittahada fil makhraj wa ikhtalafa fis sifat. Di riwayat Imam Hafiz itu harus dan cukup dimasukkan saja tanpa dipantulkan. Yang kedua, huruf ta bertemu dengan huruf dal. Contoh, ujibat, huruf ta sukun bertemu dengan huruf da yang berharokat, idgham, masukkan ke huruf yang kedua tanpa harus diberikan sifat atau sifat hamsnya. Ujibat, tidak perlu, tapi langsung masukkan ke huruf dal. Ujibat da'watu. Nah, seperti itu. Baik, yang ketiga, huruf ta pada huruf to, ya. Idh hammat ta'ifatan. Nah, di situ ada huruf ta sakinah bertemu dengan huruf to. Tidak perlu kita berikan sifat. Idh hammat to. Nah, tidak perlu dikeluarkan sifat pada huruf ta. Kenapa? Karena dia termasuk dari bagian idgham kamil. Kita masukkan secara sempurna tanpa tersisa. Yang keempat, pada huruf zal dengan huruf dha. Contoh, idh. Nah, biasanya kita memberikan sifat idlaq, ya, atau jahr, ya. Seperti apa contohnya? Idh zalamtum. Nah, ini tidak ada proses idgham. Nah, di riwayat Imam Hafiz wajib kita mengidghamkan langsung ke huruf dha. Idh zalamtum. Nah, seperti itu, ya. Dia sama di makhraj. Jadi cukup diwakilkan pada huruf dha. Kemudian yang kelima, huruf sa pada huruf zal. Nah, ada huruf sa yang sakinah dengan huruf za yang berharokat. Yalhath zalik. Nah, kalau secara terpisah seperti itu bacanya, maka dalam riwayat Imam Hafs langsung diidghamkan, dimasukkan ke huruf za. Yalhath zalik. Nah, langsung masuk ke huruf zal. Kemudian yang keenam, huruf ba pada mim. Contoh, irkab ma'ana, ya. Kalau kita tidak mengerti terkait dengan mutajannin shaghir, biasanya akan dipantulkan. Karena huruf ba dalam kondisi sukun. Tetapi karena kita melihat mereka dua huruf ini ittahada fil makhraj, sama makhrajnya, ya, maka dibacalah dengan idgham kamil. Irkam ma'ana, ya, di situ dimasukkan dengan idgham kamil ma'a baqa'il gunnah, ya, dengan disertai adanya gunnah. Yang terakhir, yang ketujuh, huruf ta pada huruf ta, ya. Di sini ada satu potongan ayat, ya, huruf ta sakinah bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Kita membacanya dengan idgham, tetapi dengan idgham naqis. Maksudnya tidak secara sempurna, ya. Help to. Nah, dengan memberikan sifat, kita mampir ke huruf ta sejenak, kemudian masuk ke huruf ta. Baik, ini sudah tentunya kita bahas, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan masih connect dan ingat, ya. Kemudian slide yang ke-8. Nah, di sini pada bahasan mutajannisain kabir. Ketika dua huruf yang sama makhrajnya, berbeda sifatnya dalam kondisi berharokat dua-duanya. Contoh, ya, dalam kaidah Imam riwayat Hafs itu semuanya dibaca jelas, ya, kecuali dalam surat Yunus ayat 35 ini masuk dari bagian mutajannisain kabir yang diidghamkan, ya. Jadi secara umum bacaan mutajannisain kabir di dalam riwayat Imam Hafs dibaca dengan jelas. Wa idzan nufusu zuwijat.
di mana mutajanisain kabirnya? Di huruf sin bertemu dengan huruf zai dalam kondisi berharokat dua-duanya. Ya. Ada enggak yang idgham? Ada. Satu kondisi pada surat Yunus ayat 35. Yahtadi. Pada asal katanya yahtadi. Ada huruf yang sama makhrajnya, yaitu huruf ta dan huruf dal. Maka ketika kita membaca, diidghamkan, dimasukkan. Amman la yahiddi, la yahiddi, ya. Jadi ada proses idgham pada huruf ta dengan huruf dal. Baik. Kemudian slide yang ke-9 yang terakhir, ya, pada bahasan mutajanisain, ya, yang ditinjau dari makhraj dan sifat, kapan harus dibaca idgham? Ya, karena memang secara umum dalam riwayat Imam Hafs itu mayoritas dibaca dengan idhar, dengan jelas. Maka di sini ada, ya, pengecualian. Pertama, ya, kita akan membaca idgham dalam kondisi mutajanisain shagir. Dalam berapa keadaan tadi? 7. Masih ingat, ya? Nah, di 7 keadaan tadi, dia ittahada fil makhraj wa ikhtalafa fis sifat. Kemudian yang kedua, pada tipe mutajanisain kabir di surat Yunus, ya. Di situ memang tidak perlu kita bingung karena langsung ditulis secara jelas. La yahiddi. Ya. Jadi pada dua kondisi tersebut, sehingga, ya, idgham mutajanisain ini sangat terbatas di riwayat Imam Hafs. Dan secara umum, ya, bacaan dari mutajanisain itu dibaca dengan jelas. Baik, ini pembahasan kita di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita praktekkan, dan semoga ada pertanyaan-pertanyaan, ya, dari jamaah teman-teman sekalian, khususnya yang telah mempelajari, ya, bacaan, ya, riwayat Imam Hafs, ya. Tentu kita akan diskusi insyaallah. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.